Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Ini merupakan kesempatan kita sedikit pembicaraan berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Suatu pembicaraan yang besar, suatu pelajaran yang luar biasa, di mana kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kedudukan yang sangat agung untuk makhluknya yang sangat terpilih. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku pilihan dari pilihan dan dari pilihan, bukan untuk berbangga, tetapi informasi agar umat manusia, khususnya umat langsung beliau, umat yang terakhir, lebih mengenal beliau, maka lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiada lain kecuali hanya sebuah karunia, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai hamba-hamba Allah, pelajaran apa yang terpenting yang bisa kita peroleh dari peristiwa besar itu? Dikatakan dia mukjizat yang terbesar, yang Allah membuka firman-Nya dengan menyatakan Maha Suci Allah. Subhanalladzi, Maha Suci Dia yang memberangkatkan hambanya di sekeping malam, bukan malam seluruhnya. Asra bi'abdihi, kata asra merupakan yang memberangkatkan hamba di malam hari. Lailan, untuk menunjukkan sekeping kecil dari malam. Satu perjalanan yang luar biasa, yang tak terhingga, dengan waktu yang paling singkat. Tiada yang mampu melaksanakan itu kecuali Dia yang Maha Suci, agar supaya jangan kita banding-bandingkan Allah dengan para makhluknya. Itu mukjizat. Biasanya mukjizat itu membuat orang yang beriman makin beriman, makin kuat. Tetapi informasi yang kita dengar, sampai di mana kesahihannya wallahu a'lam. Ada orang beriman yang murtad ketika Rasulullah berbicara tentang itu. Kenapa? Dahsyatnya kejadian. Tidak dibayangkan yang demikian itu bisa terjadi kepada seorang makhluk yang namanya manusia.
melewati kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada para malaikat-malaikat. Bagaimana beliau ketika diberangkatkan? Apakah beliau diberangkatkan sebagai manusia? Bagaimana mungkin dengan kecepatan yang luar biasa? Tubuh manusia tidak mampu dengan tanpa menggunakan alat apapun. Hanya menaiki seekor kendaraan, burak namanya. Namanya menunjukkan apa? Kecepatannya semacam kilat. Burak sangat bercahaya. Yang ukurannya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Itu kendaraan apa itu? Dan kemana tujuannya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tampilkan Isra itu perjalanan yang bisa dirasakan oleh manusia. Ada bukti-bukti konkret. Kalau Mi'raj tidak bisa, hanya dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana mau dibuktikannya? Kemampuan apa manusia untuk memahami kejadian itu? Tetapi kita sudah terdidik untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara pagi dan sore tentang wahyu yang turun kepadanya. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih besar daripada kejadian itu semuanya adalah Allah. Allah mewahyukan kepadanya. Itulah sikap Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau diberikan gelar pada saat itu, dalam kejadian itu, sebagai As-Siddiq, yang membuktikan dia beriman. Itu tentang Mi'raj. Tetapi kejadian Isra ini merupakan bukti, karena dia luar biasa dan bisa dibuktikan oleh manusia. Ketika kita berbicara tentang Isra dengan lebih mendetail, kita akan menyaksikan bukti-bukti itu teruji. Jadi orang-orang Quraisy yang menentang Rasul SAW tidak bisa berkutik, tetapi mereka menolak. Dasarnya adalah mau menolak. Itu pilihannya. Pilihannya kafir, menolak dan tidak percaya. Bagi kita pelajaran yang terpenting adalah kenapa beliau mendapatkan penghargaan seperti itu. Karena istiqamah, wastaqim kama umirt. Allah mengingatkan beliau, Nabi kita, istiqamahlah kamu sebagaimana yang sudah diperintahkan kepadamu. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Itu ucapan orang-orang bijak. Istiqamah itu lebih penting daripada segala bentuk kekeramatan. Istiqamah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membacakan Al-Quran, menghimbau umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak mentah-mentah oleh orang-orang kafir. Pokoknya kami tolak. Kami tolak. Itu sikap mereka. Mereka datang ke paman beliau, Abu Talib. Abu Talib itu pemimpin Makkah yang sangat dihormati oleh orang Makkah. Subhanallah, mereka menerima kepemimpinannya, pasrah kepada kepemimpinannya. Apa pandangannya mereka hormati. Tetapi bukan berarti boleh berbeda dengan mereka. Mereka berkeyakinan bahwa Abu Talib itu seagama dengan mereka, sekeyakinan dengan mereka. Itu pandangan mereka, dan itu banyak terjadi dalam sejarah para nabi-nabi, semuanya begitu.
Mereka berkata kepada nabi-nabi, kamu mau tidak kembali kepada agama yang lalu? Sejak kapan nabi-nabi itu pernah mensekutukan Allah? Tidak pernah ada. Tidak ada sejarahnya seorang nabi itu sempat mensekutukan Allah, kemudian turun wahyu, dia jadi lurus. Tidak ada. Seorang wali boleh jadi. Wali-wali besar boleh jadi dahulu pernah musyrik. Sahabat-sahabat besar ya, pernah musyrikin. Inna khiyarukum auladul musyrikin, kata Rasulullah. Jangan menyia-nyiakan anak kecil. Dia diciptakan Allah, dilahirkan oleh ayah dan ibunya dalam keadaan bertauhid. Itu fitrah manusia. Jangan sampai dia terbunuh karena peperangan yang harus terjadi antara kita dengan musuh kita. Hati-hati orang-orang yang tidak berdosa. Ibu-ibu ini yang dibawa oleh suami-suami mereka, mempertaruhkan mereka demi tetap menjaga gengsi supaya tidak mundur ke belakang. Dia bawa istrinya untuk apa? Supaya dia tetap berani demi kehormatan istrinya. Ini orang Arab. Demi keselamatan istrinya dia harus mati ketimbang dia kalah. Kalau tidak, istrinya menjadi mainan orang. Dia bawa itu. Mereka tidak berdosa. Maka Rasulullah melarang membunuh perempuan yang hadir bersama musuh untuk jadi tukang masak. Dia tidak punya hasrat untuk perang. Maka ketika terjadi ada yang terbunuh, Rasulullah perintahkan hentikan. Rasulullah juga pada saat itu bukan jauh di Madinah. Dia dapat informasi, wahai Rasul, ada yang terbunuh anak-anak kecil. Berhenti. Katakan sama Khalid, berhenti. Padahal sudah mau menang. Tidak ada menang. Tidak ada kemenangan dalam Islam. Orang Islam tidak akan merasakan kemenangan selama di dalam pelaksanaan jihad itu penyimpangan dari apa yang Allah ridhoi. Itu kemenangan kita di situ. Istiqamah. Berhenti. Kenapa sampai ada anak kecil yang terbunuh? Mereka berkata, ya Rasulullah, haulai abna'ul musyrikin. Apa komentar Nabi kepada para sahabat beliau? Inna khiyarukum auladul musyrikin. Yang lebih mulia daripada kamu-kamu ini, sahabatku, sahabat-sahabatku yang lebih mulia daripada kamu, sahabat-sahabat tidak sama. As-sabiqun as-sabiqun, yang lebih dahulu masuk Islam. Ada kamu sama setingkat Abu Bakar? Tidak ada. Sekarang pun dia bapaknya masih musyrik di Mekah. Abu Quhafah masih musyrik. Tadinya dia anak siapa dia? Abu Bakar Siddiq tadinya anaknya siapa? Anaknya Abu Quhafah. Quhafah musyrik. Toh Allah munculkan Siddiq Al-Awwal, Siddiqul Akbar. Tak ada omongan begitu. Banyak pembicaraan seperti ini tidak difahami oleh kaum muslimin. Ya maaf, kerana tidak ngaji. Sibghatullah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan tauhid. Allah mengatakan apa? Celupan Allah. Dicelup oleh Allah dengan tauhid. Seluruh badannya, jasadnya itu semuanya bertauhid. Darahnya, tulangnya, kulitnya bertauhid. Yang bebas memilih jalan itu bukan badan manusia. Itu Allah persiapkan dia dengan anggota badannya itu untuk mengabdi kepada Allah. Anugerah. Tak ada hubungannya sama dia, enggak ada. Itu celupan ilahi. Kalau dia sudah memilih jalan untuk menyimpang, dia yang bertanggung jawab. Dia ini siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu persis. Tahu persis siapa manusia itu. Yang Allah puji dan Allah muliakan itu.
Inna khiyarakum auladul musyrikin. Yang terbaik di antara kamu, sahabat-sahabatku yang soleh, yang baik, adalah anak-anak orang musyrikin. Mereka juga anaknya orang musyrikin. Kenapa Rasul tidak mengatakan, bukankah kau tadinya anaknya musyrikin? Sejak kapan kamu beriman? Ketika kau mendapatkan tuntunan dari aku, atau mendapat tuntunan dari sahabat kamu yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Hanya perlu kita mengingatkan, terpulang kepadanya. Mereka datang kepada Abu Talib. Abu Talib, kamu pemimpin kami. Kami tidak bisa berbeda dengan Anda. Kami tidak bisa membantah Anda. Anda pemimpin kami. Tetapi jangan biarkan anak saudara kamu itu memaki-maki agama kami. Jangan biarkan anak kamu itu merendahkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami yang sudah mati. Kenapa dia mengatakan mereka orang-orang sesat, tidak akan masuk surga? Itu ngomongannya begitu sama Abu Talib. Anak saudara kamu itu tolong suruh diam. Ada Abu Talib dalam riwayat itu, tidak ada dia debat. Tak mungkin anak saya itu yang terbaik di antara kita semua di sini, kita akui berbuat begitu. Dia tidak terhanyut dalam perdebatan. Orang yang membaca sejarah bisa mengatakan begitu. Tapi ngaji dong. Emangnya Al-Quran itu memuat tentang Nabi Muhammad. Siapa orangnya? Kita tidak bisa ditipu oleh sejarah sekalipun. Walaupun riwayatnya riwayat orang yang hebat-hebat, sahih, tidak bisa kalau bertentangan dengan sifat-sifat Nabi yang tertulis di dalam Al-Quran Karim. Kita insya Allah selamat, mukminin, la ilaha illallah. Itu modal kita. Tapi kita patut juga kan mengaji dengan baik untuk menghargai anugerah Allah kepada kita. Tidak mungkin Rasulullah mencaci maki orang. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada kita ini umat beliau, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan caci orang yang menyembah selain Allah. Jangan ngata-ngatain dia. Tugas kamu berdakwah. Dakwah itu apa? Membimbing. Dakwah itu tidak bisa diungkapkan kecuali dengan cinta. Kau mencintai dia, kau ingin dia selamat di akhirat. Kau ingin dia masuk surga. Ada apa ketika berkomunikasi membuat hatinya sakit? Tidak usah itu. Sampaikan saja kepadanya apa yang dia perlukan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci, jangan merendahkan, jangan menghina orang yang menyembah selain Allah. Dia sembah Allah juga. Tidak ada manusia yang di dunia ini yang tidak menyembah Allah sama sekali, enggak ada. Apapun dia mensekutukan Allah, tetap Allah. Kenapa? Pengaruhnya kepada manusia celupan ilahi, sesuatu yang tertutup dalam dirinya. Siapa yang menutupnya? Ya dia manusia. Untuk apa dia tutup? Untuk dunia. Untuk dunia. Fayasubullah adwan bighairi ilmin. Sebab kamu kalau mencaci agamanya, ngata-ngatain dia pasti membalas. Sebab dia memang tidak peduli. Yang penting gengsinya, kebesarannya. Dia akan mencaci Allah. Na'udzubillah. Fayasubullah. Dia akan mencaci Allah adwan. Dasarnya permusuhan. Adwan, permusuhan. Bighairi ilmin, tanpa ilmu sama sekali. Tidak ada pembenaran sama sekali. Kamu mengata-ngatain dia ya, ada dasar ilmunya. Wajar dia dikatain, otaknya kemana. Tapi tidak perlu itu. Ini umat beliau disuruh begitu.
Mana mungkin dia mencaci agama orang-orang jahiliyah. Kerjanya bukan itu, kerjanya membaca Al-Quran. Tidak ada cacian. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan orang yang menyembah selain Allah, dia menyembah sesuatu yang tidak mampu membawa manfaat sedikit apapun. Tidak mampu. Dan tidak mampu menyelamatkannya dari bahaya. Itu manusia semuanya. Siapa yang mampu? Yang mampu hanya Allah. Bukankah kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Itu pernyataan kita, bukan main-main. Bukan hanya kata-kata yang diucapkan tanpa pengertian dan penghayatan. Tidak ada. Jibril mau membantu Sayyidina Ibrahim. Apa Sayyidina Ibrahim katakan? Aku tidak perlu kamu. Tidak mampu Jibril alaihissalam untuk menyelamatkan dia. Itu ketika dia marah. Marah sama apa? Kepada kekafiran. Tolong ya, kamu gak bisa bantu saya. Kalau begitu tolong kau sampaikan kepada saya sampaikan kepada Allah apa yang kau perlukan. Dia maha tahu. Dia tidak perlu untuk engkau sampaikan. Dia sudah lebih tahu. Dan dia tahu apa yang saya perlukan. Itu jawaban apa? Jawaban orang beriman itu. Kelihatannya sangat sombong. Iya. Dia hanya merasa besar, kuat, selamat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didikan Islam demikian. Tiada suatu apapun yang bisa menolong Anda. Kenapa Anda menyembah dia? Itu ajaran tauhid, ajaran nabi-nabi semuanya. Kemudian sudah turun surat-surat Al-Quran Makkiyah. Rasulullah itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mengenal itu nabi-nabi semuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun kecuali ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya kepada Nabi Muhammad. Dia belajar, dia lihat. Maka tidak mungkin beliau menyimpang. Tidak ada seorang nabi yang memiliki pengetahuan ya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan ada nabi yang umatnya Masya Allah banyak sekali yang beriman. Ada yang sangat sedikit. Ada yang pengikutnya cuma 3. Sayyidina Ibrahim di negeri Mesopotamia, di negeri Babylon. Siapa yang beriman kepada Ibrahim? Kepada kenabiannya? Istrinya? Sama keponakannya? Ada yang lain? Itu dakwanya. Beliau pernah dilempar di lautan api. Allah selamatkan. Yang beriman 2 orang. Keluarganya semua lepas tangan. Diusir. Pamannya yang selama ini memelihara dia semacam anak sendiri. Pamannya bukan bapaknya. Tukang buat patung. Bisnisnya dengan jual patung. Diusir Ibrahim alaihissalam. Sudah. Ibrahim masih mendoakan pamannya. Allah mengatakan berangkat kau menuju Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, saya minta keluarga ya Allah. Berikanlah aku anak yang dia soleh. Itu doa Ibrahim alaihissalam. Allah fabasyarnahu bi ghulamin halim. Saya akan anugerahkan kepada kamu anak yang soleh, yang bersifat halim. Salah satu nama Allah. Seperti Ibrahim itu halim. Ismail juga halim. Allah langsung mengatakan saya kasih kamu anak. Tetapi puluhan tahun kemudian anak itu baru muncul.
Bukankah itu ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim perlu pendamping. Di samping Lut, dia perlu pendamping. Allah langsung janjikan. Itu Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergi kamu berdua ke raja di Mesir. Masih disebut raja. Tak usahlah seorang pemimpin yang resmi terus kita katakan dia bukan pemimpin. Tak usah begitu. Itu bukan cara dalam dakwah. Bukan. Ini pelajaran. Allah masih nyebut Fir'aun itu bukan pelecehan, pujian. Dia namanya lain. Bisa dipelajari itu dalam sejarahnya. Namanya tertulis dalam tulisan Mesir kuno. Dan subhanallah, ada manusia-manusia yang luar biasa bisa memecahkan itu rahasia, bisa membaca dan bisa mengetahui namanya siapa. Dari situlah sejarah muncul, sejarah Fir'aun. Idhaba, pergi kamu ke Fir'aun, innahu tagha. Dia melampaui batas. Dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Sampaikan kepadanya dengan ucapan yang lembut. La'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Sambil kau berdoa. Terjemahnya apa? Semoga. Allah tidak mengatakan semoga. Allah sudah tahu semuanya sebelum terjadi. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah tahu masing-masing kita nanti jalan hidupnya bagaimana. Ilmu Allah tanpa batas. Allah sudah tahu. Kok masih bilang la'allahu? Terbukti kan tidak. Fir'aun beriman enggak? Tidak beriman. La'allahu yadhakkaru. Semoga. Jadi kita ketika dakwah orang itu sambil doa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu yadhakkaru. Dia betul-betul ingat sama Allah. Aw yakhsha, bahkan lebih daripada itu. Dia bisa menjadi wali-wali Allah. Al-khasyah, semacam gunung, kalau dia faham Al-Quran dia hancur. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini bisa dialami oleh siapa? Oleh Fir'aun. Kalau dia mau, kalau dia bersedia. Kalau dia anggap itu hanya bisa mengganggu kemaslahatan duniawinya, itu orang kafir. Au yadhakkaru. Ini Musa. Rasulullah sudah baca ini ayat. Mana mungkin dia bersikap kasar? Mustahil. Kita pun ketika baca teks-teks sejarah, itu semacam buku ensiklopedia. Buku-buku riwayat hadis itu tidak selamanya seperti itu kejadiannya. Tetapi informasi yang sampai kepadanya begitu, dia tulis apa adanya, jujur. Dia lihat ini orang kok kelihatannya orang-orang baik. Berbohong pakai nabi, nama nabi tidak mungkin. Dia tulis saja. Bukan berarti kita tidak bisa membandingkannya dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita bandingkan dan kita tidak akan bertengkar. Bawa ayat Al-Quran, insya Allah kita tidak bertengkar, kecuali sifat kita kayak Fir'aun itu. Tak, semaunya sendiri, apa maunya dia pasti betul. Insya Allah tidak begitu kita kaum muslimin, secara umumnya begitu. Ya. Dia maki-maki bapak-bapak kami, nenek moyang kami, anak saudaramu itu. Emangnya Abu Talib percaya sama mereka? Tapi untuk apa berdebat? Dia bujuk mereka. Dia ucapkan kepada mereka dengan kata-kata yang lembut. Radda alaihim raddan jamilan.
Dia balas omongan mereka dengan balasan yang cantik, yang indah. Dia bujuk kerana dia pemimpin. Dia tidak mau terjadi pecah perang antara Rasulullah SAW dengan mereka. Ini mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia tidak mau sampai Nabi terluka, apalagi sampai terbunuh. Dia tidak mau para pengikutnya yang miskin-miskin ini lama-lama tidak punya apa-apa, semuanya nekat. Semuanya mau mati syahid. Dia tidak mau itu. Itu sikapnya. Maka akhir hidupnya ketika ditanya, agama kamu, agama siapa? Kan agama kamu seperti agama nenek moyang kamu ini orang yang menjamin. Jadi beliau itu pada saat itu Abu Talib, karena Isra Mi'raj ini ada kaitan dengan kewafatan Abu Talib, dengan kewafatan Siti Khadijah. Kewafatan Abu Talib oleh Nabi dikatakan tahun kesedihan. Tidak ada tahun kesedihan dalam sejarah Rasulullah SAW seperti kematian Abu Talib dan Khadijah. Sampai dikatakan tahun kesedihan. Padahal kematian dalam Islam itu anugerah. Tetapi beliau lihat dari segi lain, dari segi dakwah. Perjuangan dakwah kehilangan pendukungnya, pembelanya yang teragung. Kena cocok dengan sifat Nabi. Nabi itu orang yang paling berwibawa. Siapa-siapa yang memandang Nabi dengan spontanitas pasti menyaksikan kebesaran di hadapan dia. Pasti takut dia. Bagaimana Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Jika kamu masuk pada saat itu lihat mereka, kamu akan ketakutan. Loh, kenapa? Kita membayangkan Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Pasti apa? Rambutnya panjang sepanjang apa ya? Kukunya panjang-panjang. Tak tahu matanya bagaimana. Tidak. Mereka tampil seperti dahulu mereka masuk. Kalau tidak mereka juga heran, kok kenapa jadi panjang begini kita punya kuku-kuku. Tidak ada. Tidak ada perubahan. Tapi kenapa Allah mengatakan kalau kamu masuk kamu takut? Wibawa, istiqamah. Kita minta tolong sama Allah, kita pasti berwibawa. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ra'ahu badahatan habahu. Barang siapa yang melihat Nabi dengan spontanitas, lihat beliau, dia akan menyaksikan kebesaran yang membuat dia tidak mungkin berkutik di hadapannya. Tetapi untuk dakwah tidak bisa dipakai itu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Penampilannya mukjizat. Man ra'ahu badahatan habahu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, sejak saya masuk Islam saya tidak pernah memandangnya. Aku tidak pernah memenuhi mataku pandangan kepada beliau. Tidak pernah kupuaskan mataku memandangnya karena indah. Tidak. Itu Abu Bakar menyatakan demikian. Ketika ada orang yang baru masuk Islam tanya, coba gambarkan kepada kami Nabi kami itu bagaimana. Nah, jangan tanya sama saya enggak tahu. Tanya kepada Ali. Sayyidina Ali mengatakan apa? Bisakah kamu menggambarkan dunia? Apa itu dunia yang Allah anugerahkan kepada kamu? Dia tidak bisa. Allah mengatakan, Rasulullah Ali mengatakan apa? Allah menggambarkan dunia ini mata'un qalil. Ya, kenikmatan, kehebatan yang kecil. Kau tanya kepada saya satu anugerah yang terbesar. Bagaimana mungkin saya gambarkan beliau? Kau tanya sama Bilal, mungkin Bilal tahu. Suruh tanya, tolong. Tetapi mungkin yang paling tahu tentang Nabi Muhammad mesti ingat itu Abu Jahal. Kerana Rasulullah tampil di hadapannya wadud, kayak anak-anak kecil, polos.
Maka dia berani sama Rasulullah SAW. Kerana beliau tidak mahu ada yang masuk Islam kerana wibawa. Kerana Allah perintahkan apa? La ikraha fid din. Tidak ada nuansa paksaan di dalam memeluk Islam. Datang kepada Allah dengan cintamu, dengan kerinduanmu. Kenapa kau tunduk beriman kepadanya? Kerana dia maha baik, dia maha sayang, dia maha memanjakan saya. Maka kita berkata sama Allah, ya Allah, kami berbuat dosa kerana kami sudah termanja-manja, ya Allah. Engkau berikan kami nikmat terus menerus, sehingga kami merasa ya ini itu kewajiban ente sudah. Seakan-akan begitu, ya Allah. Itu orang-orang soleh di dalam doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah tidak pernah itu ngata-ngatain para pendahulu-pendahulu umat manusia yang sudah mati. Bukan urusan dia dakwah. Beliau tidak diperintahkan berdakwah kepada orang yang sudah mati. Ngapain mau dikata-katain dia? Tidak ada. Kita ini ada jalan yang jelas dari Allah. Kalau kita tidak menerima itu namanya sesat. Kalau dia tidak mendengar wahyu yang saya bacakan kepada dia. Dan itu di dalam kisahnya Nabi Musa. Fir'aun bertanya kepada Musa dan Harun, ya, fama balul qurunil ula. Subhanallah, pertanyaannya sama. Bagaimana dengan para pendahulu-pendahulu kita? Orang-orang yang sudah meninggal dunia, al-qurunil ula, generasi-generasi yang lalu. Terjemahannya itu, bagaimana dengan mereka? Kenapa kamu baru sekarang ini muncul? Menyampaikan kamu sebagai utusan Allah, harus begini, harus begitu, harus begini. Loh, bagaimana dengan bapak-bapak saya? Fir'aun yang dulu. Apa jawabnya Musa alaihissalam? Ilmuha inda Rabbi. Tentang keadaan mereka, pengetahuannya pada Allah. Kau tanya sama Allah nanti. Kau tanya sama saya enggak tahu. Ilmuha, pengetahuan, ilmu tentang mereka itu yang dulu-dulu, Allah yang tahu. Allah enggak berikan aku pengetahuan soal itu. Aku enggak bisa menjawab. Fi kitabin, tercatat di Lauhil Mahfuz. La yadillu Rabbi wa la yansa. Tuhanku, penciptaku, penganugerahku tidak mungkin lupa. La yadillu apa? Tidak meleset. Dan tidak lupa Tuhan. Itu urusan Allah. Mau diapain oleh Allah? Allah maha adil, maha bijaksana, dan maha pengasih, maha penyayang. Ini jawabnya siapa? Jawabnya Musa yang direkam dalam Al-Quran di surat Toha ayat 91-92. Terus kita membayangkan Nabi ngata-ngatain nenek moyangnya Abu Jahal. Ucapan Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah, tokoh-tokoh Quraisy kepada Abu Talib itu bohong semuanya. Dan kita ketika membacanya tidak ada ulama yang membantah pada saat itu. Karena pada saat itu dia hanya merekam sejarah, informasi yang sampai kepadanya. Dia pelajari siapa yang jadi sumber ini, dari mana jalurnya, dari siapa. Oh ini oke, ini sahih. Dia masukkan di situ. Yang terjadi bukan apa adanya, bukan. Nabi tidak pernah berbuat begitu. Kenapa? Mustahil Rasulullah berbeda dengan Al-Quran. Fabihudahu muqtadih. Allah berkata sama nabinya, atas dasar hidayat para nabi-nabi ikuti. Dikuatkan lagi. Bagaimana nabi-nabi dulu bersikap yang mendapat wahyu sebelum kamu, ikuti mereka. Beliau ikuti mereka. Beliau tidak mungkin berbeda. Jadi kita untuk menilai begitu tidak sulit-sulit amat. Baca Al-Quran, Masya Allah. Ayat-ayat Al-Quran itu mudah untuk kita pahami. Itulah kisah bagaimana Abu Talib pada saat itu. Rasulullah apa yang terjadi?
ketika mendengar pamannya bilang, anak saudaraku telah datang tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang kau kenal, mereka datang mengadu begini. Ya. Sudah itu, pada saat yang lain mereka datang lagi, karena mereka tidak bisa menyakiti Rasulullah. Mereka pikir mereka bisa menyakiti Rasulullah, ya. Allah ya'simuka minan nas, ada ayat Al-Quran. Allah lindungi kamu dari kejahatan-kejahatan manusia. Tidak mungkin ada manusia yang bisa menggagalkan misi ilahi. Mustahil. Maka tidak ada Rasul yang mati terbunuh. Nabi, ya. Sehingga umatnya itu jadi bimbang. Wahyu yang dia sampaikan itu mungkin belum tuntas, tiba-tiba dia terbunuh. Tidak ada. Yahya terbunuh, Zakaria terbunuh, tapi semacam Al-Masih, semacam Musa, Ibrahim tidak mungkin terbunuh. Kenapa? Rahmatan bin nas, Allah sayang sama umat manusia supaya jangan bingung umat manusia, kok Rasul ini yang mendapat wahyu tiba-tiba mati, ini bagaimana ini? Mungkin kelanjutannya bisa ada ralat dari ilahi, bisa Allah robah keputusannya, bisa begitu kan? Maka tidak ada Rasul, Nabi bisa, Nabi tetapi tidak Rasul. Adapun semacam Zakaria, itu Allah berikan kepadanya ilmu, wahyu untuk merehabilitasi wahyu yang dicampur adukkan oleh para penjahat-penjahat. Pemuka-pemuka agama yang bermain, yang jual agama itu sejarahnya dari dulu sudah begitu. Maka nabi-nabi itu adalah wali-wali Allah, wali-wali yang terbesar, yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada umat. Ini wahyu yang sudah dirubah. Nah, ini firman Tuhan kepadaku. Demikian para ulama memberikan definisi kepada kita tentang nabi-nabi dan rasul-rasul itu, ya. Mereka datang lagi kepada Abu Thalib. Dia bilang, apa sih maunya kau punya anak itu? Ya. Masih terus saja dia berdakwah. Subhanallah, pengikutnya makin bertambah. Tapi rata-rata orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas. Kenapa ya? Karena orang-orang yang tertindas itu yang paling cepat ingin mendapatkan bantuan. Dia dalam keadaan rawan, bantuan datang dari Allah. Allah yang menawarkan bantuannya, Allah yang menawarkan perlindungannya. Itulah informasi yang disampaikan oleh para rasul. Maka mereka lebih tergugah untuk beriman, karena pada saat itu mereka memerlukan itu. Memang subhanallah, kefakiran itu bisa menjadi sebab orang kafir, tapi kefakiran bisa menyebabkan orang itu beriman. Bagaimana manusia itu ketika menghadapi ujian, bagaimana dia melihat mana itu pintu-pintu keselamatan. Itulah yang dialami oleh para nabi-nabi. Rata-rata pendukung mereka semuanya orang-orang lemah. Mereka minta, mana kau punya anak itu? Mereka berkata, kamu ini kami hormati dan kamu masih pemimpin kami, karena kamu bukan pengikut Muhammad, tapi kamu orang yang menjamin keselamatannya. Subhanallah, ada tradisi Arab. Tradisi Arab, kalau ada orang menjamin pada saat itu, ini orang saya jamin, dia rela mati untuk orang itu. Jadi kalau kamu mau mematikan orang itu, matikan dia dulu. Tradisi Arab itu begitu. Nah, mereka menghormati
Abu Talib, kerana dia yang menjamin. Saya jamin dia, tolong jangan ada yang menyentuh dia. Saya akan mengambil tindakan. Saya akan gerakan kekuatan. Maka mereka mengancam Abu Talib, kami sudah tidak mampu bersabar lebih lama. Tolong. Dia maunya apa sih? Cepat-cepat Abu Talib suruh anaknya Aqil bin Abi Talib, panggil anak paman kamu, jemput dia. Datang. Mereka bertanya, maunya kamu apa Muhammad? Mereka tidak pernah memanggil dengan kunyahnya, wahai bapaknya si fulan atau si fulana. Tidak ada. Orang Arab itu kalau menghormati orang cukup, wahai bapaknya fulan. Itu cukup. Jadi itu suatu tradisi yang menunjukkan egaliter, sama semua. Semua kita punya anak, semua kita punya nama. Tapi kalau sudah panggil nama kosong, itu untuk anak-anak, anak muda, anak kecil, pesuruh-pesuruh panggil nama. Tidak ada yang memanggil Nabi Muhammad ya Abul Qasim, tidak ada. Abu Jahal, hei Muhammad, hei Muhammad. Tapi alhamdulillah, Allah sudah menentukan dia itu yang terpuji. Mau panggil namanya ahlan wa sahlan. Namanya sudah menunjukkan bahwa dia terpuji. Itu pemeliharaan dari siapa? Pemeliharaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ahmad. Ahmad apa? Siapapun yang berkaitan dengannya lebih terpuji, lebih berbobot, lebih bernilai. Maka kita ini umat yang terbaik, umat yang nomor satu. Kenapa? Karena kita umat langsung beliau. Beliau berkata, setiap nabi ada umatnya, setiap umat ada nabinya. Aku jatah untuk kamu wahai umat. Kapan tidak membuat kita menangis itu? Aku jatah yang Allah siapkan untuk kamu. Kamu boleh berkata, Allah utus saya bukan sembarangan loh. Yang terbaik di antara para nabi-nabi, dia Muhammad. Sampai begitu. Itu makna Ahmad. Segala sesuatu yang berkaitan dengannya akan lebih berbobot, lebih terpuji. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kauniyah dan syar'iyah. Kauniyah itu apa? Ya begitu maunya Allah. Mau apa ente? Syar'iyah apa? Usahakan kau menjadi hamba yang bersyukur. Kamu sengaja dijadikan umat Muhammad agar kamu lebih terhormat. Maka jadilah orang yang terhormat. Jadi itu ayat namanya apa? Ayat kauniyah syar'iyah. Kata-kata kaun artinya ciptaan, sebagaimana diciptakan oleh Allah. Tapi syar'iyah, kamu dididik, disyariatkan oleh Allah untuk menelusuri jalan kemuliaan itu. Itu maknanya demikian. Mereka tanya, Rasulullah menjawab kepada mereka, yang aku ingini dari anda sekalian, wahai bapak-bapakku yang terhormat, ya, wahai paman-pamanku, saudara bapakku, saudara ibuku, yang kuinginkan dari kalian hanya satu ungkapan yang sederhana, yang pendek saja. Abu Jahal langsung menjawab, jangan kau beberkan apa yang kau mau. Jangan satu kalimat. Kalimat itu rangkaian kata kecil, ada. Kalimat yang banyak. Kita sabar dengar maunya apa. Kami penuhi semua apa yang kau mau. Apa saja. Kau mau apa? Beliau bersabda, qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah dengan yakin dan iman. Beliau tahu persis mereka memahami kata-kata la ilaha illallah. Siapa pencipta alam semesta? Mereka katakan Allah. Tapi la ilaha illallah beda. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipatuhi, tidak ada yang dituruti, tidak ada tempat kita bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah, tauhid adalah.
bukan sembarangan. Langsung aduh, macam-macam itu juga. Kok nggak berubah-berubah kamu? Mereka tawarkan Rasulullah, la ilaha illallah. Tahdahu lakumul Arab wal Ajam, akan tunduk kepada kalian semuanya. Takhda, tunduk kepada kalian semuanya, orang Arab semuanya dan selain Arab. Maksudnya apa itu? Memang kita beriman supaya orang tunduk sama kita? Bukan itu, bukan. Kalau kamu sudah beriman mengucapkan la ilaha illallah, kamu sampaikan kepada orang lain la ilaha illallah, orang itu akan suka sama kamu. Kamu jelaskan apa itu la ilaha illallah, jelaskan apa itu Allah. Ma'rifatullah itu penting. Orang itu bakal senang sama kamu karena dia untung, dia selamat. Jika kau perkenalkan Allah kepada hamba-hamba Allah yang tahu Allah pencipta, tetapi dia tidak tahu hubungannya sama makhluknya bagaimana, dia tidak tahu. Itu namanya ma'rifatullah. Ada beda ilmu sama ma'rifat. Ilmu itu pengetahuan bawaan. Ilmu adalah pengetahuan yang tidak didahului oleh kebodohan. Saya ditanya ketika mau ngambil tesis doktor oleh promotor saya, seorang ahli bahasa. Saya masih ingat persis. Sudah sekian lama saya sudah bertitel, sudah master, sudah lisans. Dia tanya, ya Abdul Qadir, apa bedanya ilmu sama ma'rifat? Ya, bagi saya sama saja, Ustaz. Cuma itu vocabulary yang bermacam-macam. Jadi tidak. Al-ilmu, pengetahuan tanpa didahului kebodohan. Kok begitu? Iya. Maka Allah namanya apa? Alam. Tidak dikatakan Allah itu arif. Tidak. Coba baca Asma'illahil Husna. Nama Allah apa? Al-Alim, Alamul Ghuyub. Karena Allah memiliki pengetahuan, bawaan Allah berpengetahuan yang tanpa batas. Itu bawaannya. Bukan manusia, dia tidak tahu besok terjadi apa, tidak tahu. Tapi kalau ma'rifat, ilmu yang diperjuangkan. Kita berguru, maka itu orang yang alim sekali, yang kenal Allah dikatakan al-arif billah, yang kenal sama Allah. Ta'arrafu ila Allah, berkenalanlah dengan Allah. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan membuktikan dia tidak pernah lupa sama kamu sama sekali. Apalagi kalau kamu sulit. Itu ucapan Nabi Muhammad. Jangan belajar kenal Allah ketika sudah parah. Jangan waktu kau sehat, di waktu kau bahagia. Itu belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Makin hari makin kenal Allah, makin dekat. Itu lewat perjuangan, lewat ilmu, lewat pembelajaran. Tapi kalau ilmu itu yang melekat. La ilaha illallah itu tauhid, itu ilmu. Sibghatullah. Begitu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu pembawaannya bertauhid. Tapi kenapa kok jadi begitu ya? Iya. Karena nikmat duniawi terlalu banyak, terlalu menggoda, dia lupa. Ingatkan saudara kamu. Itulah pesan Al-Quranul Karim. Itu guru saya. Masya Allah Ustaz, saya baru kali ini tahu. Ya, saya tahu kamu bakal dapat doktor ya. Nah, tapi kenapa sih seorang dikatakan orang alim? Saya tanya sama beliau. Karena mantap ilmunya, mantap pengetahuannya. Pengetahuannya lewat satu proses. Pengetahuannya lewat ma'rifat. Tetapi begitu mantap itu ilmu, seakan-akan dia dilahirkan sudah bawa ilmu itu. Padahal tidak. Itu perjuangan manusia. Itu saja. Jadi penyebutan kiasan sebetulnya, bukan dalam makna yang asli. Ini dari segi kebahasaan. Maka walakinnahum la ya'lamun. Ya.
lain lagi itu, karena tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar ya. Maka Rasulullah berkata kepada mereka, "Qul la ilaha illallah." Kamu akan menyampaikannya kepada umat manusia. Umat manusia yang tulus akan tunduk kepada kamu. Ini guru kami. Ini yang memperkenalkan kami dengan Allah. Ini yang mengingatkan kami. Itu bawaan manusia. Bawaan manusia itu berbudi. Berbudi. Rasulullah meninggalkan mereka dan kembali melanjutkan. Sampai suatu ketika mereka datang kepada Abu Talib. Itu pada akhir tahun 6 kenabian. Tahun Sayyidina Umar belum masuk Islam. Belum. Datang kepada Abu Talib. Mereka katakan, Abu Talib, kamu ini sudah tidak pantas jadi pemimpin kami lagi. Tapi kami kasih kesempatan kepada Anda. Tegur anak saudaramu. Kalau tidak, nunaziluka wa iyyahu. Kalau tidak, kami perangi kamu dan dia. Atau kami perangi dia dan kamu sekaligus. Maka pada saat itulah dia panggil Rasul SAW. Dia suruh anaknya, hadirkan anak paman kamu. Hadirkan dia. Di situ dia bujuk Rasulullah SAW. Anak, saya tidak bisa kalau menyaksikan kamu nanti akan tersentuh bahaya. Saya tidak mampu, anak. Maka jangan bebani aku dengan beban yang tak terpikulkan oleh aku. Ini keluargamu. Ini tokoh-tokoh masyarakatmu. Mereka mengancam. Engkau lebih tahu apa yang paling patut engkau lakukan. Situlah Rasulullah SAW bangun, ya. Dia hadapkan wajahnya kepada pamannya. Mereka ada di situ. Paman, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk aku merubah caraku menyampaikan pesan Allah, aku tidak bisa. Tidak akan kulakukan. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala yang memunculkan agamanya, yang memenangkan agamanya, atau aku hancur di dalamnya. Beliau mengucapkan itu sambil dia menangis. Ista'bara wa baka. Diriwayatkan bercucuranlah air matanya dan dia menangis. Tak bisa, paman. Tidak ada jalan lain kecuali apa yang sudah saya lanjutkan. Langsung Abu Talib berkata kepada mereka sebagaimana sebelumnya, ma qala lana syatatan. Dia tidak mungkin berbicara yang menyimpang dari kebenaran. Tidak mungkin yang terkandung di dalam pembicaraannya kezaliman. Ma qala lana wa la qala lakum syatata. Itu ucapan. Wallahi ya ibna akhi, aku bersumpah dengan nama Allah, lan usallimaka li ayyi syai'in abada. Aku tidak pernah akan membiarkan kamu tersentuh oleh suatu apapun selama-lamanya. Kemudian dia berpantun kepada Rasulullah SAW. Wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim. Aku bersumpah, anak, demi Allah, mereka tidak akan pernah mampu menggapai tangan mereka kepadamu, betapapun mereka dengan segala kekuatannya. Hatta usada fit turabi dafina, sampai aku sudah terkapar, tertimbun dengan tanah sebagai orang yang sudah mati. Fasda bima tu'mar,
lakukan dan pecahkan, dobrak. Itu perintah Allah, fasda' bima tu'mar. Wahai Nabi, lakukan apa yang kuperintahkan, jangan peduli semua makhluk semuanya. Itu ayat Quran. Fa'arid anil musyrikin. Jangan anggap orang-orang yang mensekutukan Allah. Jangan masuk ke dalam perhitunganmu, lupakan mereka. Sampaikan kepada umat manusia. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Jangan ladenin mereka. Jangan terpengaruh oleh mereka. Jangan sibukkan diri dengan mereka. Mereka sudah tidak mau, tidak apa-apa. Sampaikan kepada umat manusia. Fasda' bi amrika. Wahai anak, jangan peduli, dobrak saja untuk engkau tunaikan apa yang menjadi persoalanmu. La alaika ghadadatan. Tidak ada yang bisa mempermalukan kamu. Tidak ada yang menyalahkan kamu. Tidak ada orang yang bisa merendahkan segala perbuatanmu. Engkau terpilih. Wa absyir, gembirakan hatimu. Waqir bidzaka minka a'yuna. Bahagialah kamu anak. Tunaikan tugasmu. Kemudian dia berkata kepada mereka, kamu dengarkan pernyataan saya kepadanya. I'malu ma badalakum. Lakukan saja apa saja yang mau kamu lakukan. Itu tahun 6 kenabian. Abu Talib meninggal dunia pada tahun ke-10. Maka Rasulullah sesudah itu dan keluarga Bani Hashim, keluarga beliau, keluarga Abu Talib, semuanya diboikot. Mereka tinggal menyendiri di suatu lembah di Mekah. Sampai Abu Talib meninggal dunia. Ada sejarahnya di dalamnya, 4 tahun, bukan tidak. Maka Rasulullah perintahkan kepada sahabat-sahabat beliau hijrah ke Habasyah. Habis kejadian itu, berangkat ke Habasyah. Di sana ada seorang raja, raja Kristen. Raja Kristen. La yuzlamu ahadun indahu. Seorang raja yang tidak akan membiarkan siapapun teraniaya di negerinya. Orang Kristen yang kemudian masuk Islam. Singkatnya ini, masuk Islam ketika sahabat-sahabat Nabi datang, ceritanya lain lagi. Tetapi supaya kita tahu ya, dia masuk Islam dan menyatakan Islam. Dia bilang, saya kenal itu Nabi itu. Saya mempelajari Taurat, saya mempelajari Injil. Ya. Seyogianya saya akan sangat bahagia kalau saya bersama dia. Jadi tukang pijit kakinya, tukang bawa sandalnya. Saya kepingin begitu. Saya merindukan dia. Tetapi demi kemaslahatan umat manusia, yang jadi tanggung jawab saya, demi kemaslahatan kamu yang datang berlindung di sini, yang dia percayakan kamu kepada saya akan tetap di sini sampai meninggal dunia, masih tetap menjadi pemimpin gereja, pemimpin negara Kristen. Ketika dia meninggal dunia, Allah perintahkan Nabi untuk salat gaib atasnya. Secara duniawi dia bukan orang Islam. Maka kita harus belajar dari sejarah. Belajar dari kejadian-kejadian, bukan sembarangan nilai orang. Jangan gopoh-gopoh. Allah suruh nabinya, umat yang beriman, itu sudah di Madinah itu. Sudah terbangun masyarakat Islam yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Salat atas saudara kamu. Sudah meninggal. Konon kabarnya Rasulullah dihadirkan di hadapannya. Hadirkan jenazahnya. Jika Rasulullah sholatnya sholat hadir ya ini. Ya. Sudah meninggal dunia itu. Ini suatu pelajaran dan bukan satu orang yang begitu. Banyak kalau kita baca sejarah Islam, kita akan saksikan ada tokoh-tokoh yang pro kepada kaum muslimin, tapi tetap jadi raja, mau tidak mau. Kondisinya begitu. Raja-raja Kristen
Siapa yang membuka jalan kaum muslimin masuk ke Andalus? Siapa yang membuka jalan kaum muslimin masuk ke kota Mesir sehingga Mesir menjadi negara Islam? Al-Muqawqis. Dia yang membuka jalan. Betapa tentara-tentara muslimin sangat dihormati di wilayah Syam. Itu mereka membayar upeti kepada kaum muslimin. Upeti di sini bukan denda, bukan. Upeti di sini kenapa? Kaum muslimin menjaga mereka bayar. Karena kaum muslimin ketika jihad memerlukan dana, memerlukan makanan. Waktu itu pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah, sahabat Rasul SAW. Nah, ketika Abu Ubaidah mendapat perlawanan besar dari Heraklius, tentara Romawi, dia merasa dia tidak mampu untuk bertahan, dia harus mundur. Kan dia tinggalkan masyarakat Kristen situ kan, tidak melindungi mereka kan. Dia bilang, ini kamu punya uang yang diberikan kepada kami masih tersisa, kami kembalikan. Karena kami tidak bisa menjaga Anda, kami harus mundur. Mereka bilang bawa itu duit. Enggak, kami enggak mau ini. Biaya penjagaan kamu tidak kami ambil. Kami kembalikan kepada kamu. Dia bilang, kamu lebih kami cintai ketimbang orang yang seagama dengan kami tapi zalim. Karena beda apa? Beda mazhab. Beda mazhab bisa begitu. Bukan saja kaum muslimin rupanya. Kita kan ambil dari mereka sebetulnya. Terpengaruh oleh mereka, wallahu a'lam. Ya. Ini nanti beliau terpaksa hijrah kan ketika wafatnya Abu Talib, wafatnya Siti Khadijah. Beliau melihat bahwa Makkah tidak bisa dipertahankan jadi pusat dakwah. Jadi beliau mau berangkat ke Taif. Oleh orang Makkah dianggap itu pengkhianat. Kok dia tinggalkan negerinya, dia berangkat ke negeri orang? Emang dia mau gerakkan orang di sono ya untuk memerangi kita? Lantas kesimpulannya itu kesimpulan orang yang apa? Yang duniawi. Beliau berangkat ke Taif. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nalat minni Quraisyin bi'adhan illa ba'da an mata Abu Talib." Quraisy tidak pernah berhasil menjamah saya, tidak pernah melempar saya dengan batu, tidak pernah melukai kepala saya, tidak pernah ketika saya sujud dituangkan di atas saya perut-perut hewan. Tidak ada. Beliau tidak bangun dari sujud beliau sampai datang putri beliau yang membersihkan beliau. Dibela oleh seorang anak perempuan. Bayangkan Nabi yang agung itu, tidak ada yang membelanya pada saat itu kecuali seorang anak perempuan. Itu sesudah wafatnya Abu Talib. Sesudah wafatnya Abu Talib, Rasulullah tiap malam itu tempatnya berpindah-pindah kalau tidur. Siapa yang menggantikan tempat Rasulullah? Anak-anaknya Abu Talib. Sesudah anaknya, saudaranya, semua mereka harus dikorbankan untuk melindungi ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia ucapkan oleh Rasulullah SAW. Paman, engkau pernah mengingatkan bahwa akan ada bahaya kalau dia sudah tiada. Hati-hati anak. Tetapi jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan paman. Itu berkata kepada Abu Talib, pembicaraan seseorang kepada seseorang yang sudah meninggal dunia. Sesudah itu terjadilah apa yang kita kenal, suatu kejadian besar, Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan bagian daripada hiburan ilahi yang akan kita lanjutkan dalam pembicaraan kita yang akan datang insyaallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah,
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kami memohon kepadamu ya Allah untuk Engkau ampuni dosa-dosa kami. Amin. Engkau tutup aib kami ya Allah. Amin. Ya Allah, hanya Engkau saja yang bisa menjaga kehormatan kami. Ya Allah. Betapa kami ya Allah menjadi sasaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ya Allah. dalam hidup ini. Kepadamu ya Allah kami berlindung. Amin. Kami tetap mengaku bahwa itu kesalahan kami, Amin. kekeliruan kami dari upaya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah. Kami berkata kepadamu ya Allah, Ya Allah. berdoa kepadamu sebagaimana nabi-nabi dahulu berdoa ketika mengalami kesulitan umatnya. Ya Allah. Dan para ribiyun, itu wali-wali Allah yang bersama para nabi-nabi berdoa kepada Allah, Ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Ya Allah Tuhan kami memohon pengampunan dosa kami darimu ya Allah, Amin. yang maha pemaaf, yang maha pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Wa israfana fi amrina, ketidakmampuan kami ya Allah untuk bersikap stabil, sifat yang serba seimbang ya Allah, antara usaha-usaha kami. Betapa sering kami melampaui batas di tempat-tempat tertentu. Kami minta ampun darimu ya Allah. Wasabbit aqdamana, mantapkanlah iman kami ya Allah, dan menangkanlah kami atas orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tergiur oleh dunia, yang melupakanmu ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk Engkau selamatkan kami dari ujianmu ya Allah. Kami patut diuji ya Allah, tapi kami minta keringanan darimu, minta kelembutanmu ya Allah, pemaafanmu ya Allah lebih kami rindukan, pengampunanmu ya Allah lebih luas bagi kami. Kami hamba yang memerlukan bantuan darimu untuk menjadi hamba yang betul-betul soleh. Ya Allah, selamatkanlah kami dari corona ini ya Allah. Betapapun usaha kami dan usaha pemerintah kami, usaha siapa saja dari kalangan umat manusia, tidak akan mampu ya Allah. Yang maha mampu hanyalah Engkau ya Allah. Allahumma ksif anna corona, fa innahu la yaksif anna corona ya Allah ghairuk, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.